Yohana. Selamat pagi Kakak Sarah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kakak Sarah, Kakak Yohana dan kakak-kakak yang lain. Jangan lupa ya adik-adik, siapin Alkitabnya, siapin persembahannya. Kita udah mau mulai. Karena kita udah mau mendengar firman Tuhan, memulai ibadah ya Kakak Sarah ya. Oke, kita mulai aja ya Kakak Sarah ya. Oke adik-adik, kita berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 66. Apa judulnya Kakak Sarah? Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Semangat ya. Masih tetap berdiri Kakak Yohana. Iya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, karena berkat-Mu yang banyak kami masih boleh beribadah IMPA walaupun secara online. Tuhan berkati kami, berkati kakak-kakak lain yang akan mengajar, berkati juga kakak-kakak lain yang sedang liturgos. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kakak Yohana, kita mau nyanyi lagi nggak? Kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 79 Kakak Sarah. Judulnya apa tuh Kakak Sarah? Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Yuk bangkit, masih berdiri Masih berdiri, ya. Kak. Kita nyanyi Hosana, Hosana dengan semangat ya. Semangat dong pastinya. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar pagi ini? Pastinya luar biasa kan? Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau siapin dulu Alkitabnya. Terus kalau Alkitabnya udah siap, yuk kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan sampai pada saat ini. Sekarang kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh mengerti dan juga kami mau melakukan akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, amin. Nah adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ezra. Ezra itu ada di perjanjian lama. Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca secara bersamaan ya. Adik-adik baca dari rumah, Kak Fani baca di sini. Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahia, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Penehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah, pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta.
Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian firman Tuhan adik-adik. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Nah, adik-adik, tadi perikop pembacaan kita terambil dari kitab Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik tahu nggak ini apa sih? Betul, ini adalah Alkitab. Alkitab itu isinya apa aja, adik-adik? Tahu nggak? Ya, ini berisi tentang perintah, nasihat, dan juga di sini adalah banyak banget firman Tuhan yang membimbing kita supaya kita tetap berjalan di seturut kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, Alkitab ini penting gak buat adik-adik? Nah, pasti penting kan? Karena apa adik-adik? Karena Alkitab ini yang mengajarkan kita untuk mematuhi dan mengikuti semua perintah Tuhan. Tapi adik-adik, kalau misalnya adik-adik menganggap Alkitab ini penting, berarti adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan. Seperti tadi yang kita baca, pembacaan kita dari Ezra. Nah, Bapak Ezra ini, dia ini seorang yang sangat taat sama Tuhan. Dia rajin sekali membaca firman Tuhan. Tetapi dia sudah mengerti nih firman Tuhan. Tapi adik-adik, dia nggak menyimpan perintah Tuhan atau firman Tuhan sendiri hanya untuk diri dia sendiri, adik-adik. Tapi dia membagikannya kepada orang lain. Supaya apa? Supaya banyak orang yang bisa taat sama Tuhan. Supaya banyak juga orang yang menikmati kasih Tuhan, taat akan perintah-perintah Tuhan, dan semua berada di jalan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik malas baca Alkitab, misalnya adik-adik baru baca Alkitab saat IMPA doang nih, atau kadang pas IMPA juga, aduh lupa nih Alkitabnya ada ditaruh di mana ya. Nah, jangan ya adik-adik, nanti itu berarti adik-adik nggak mau taat, tidak seperti Bapak Ezra yang taat membaca firman Tuhan. Adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik sudah bisa seperti Bapak Ezra tadi, memberitakan firman Tuhan. Karena kalaupun adik-adik masih kecil, bukan berarti adik-adik tidak bisa memberitakan firman Tuhan loh. Bukan hanya Pak Pendeta yang di gereja yang memberitakan firman Tuhan, atau kakak layan, atau mama papa di rumah, tapi adik-adik juga bisa memberitakan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya melalui sikap hidup adik-adik sehari-hari, tingkah laku adik-adik, perilaku adik-adik, atau adik-adik juga bisa menasehati teman atau adik atau kakak yang misalnya melakukan kesalahan. Adik-adik harus tegur, adik-adik harus nasehati, kasih tahu yang baik, kasih tahu jangan yang diajarin yang tidak baik. Nah, supaya apa adik-adik? Supaya semua teman-teman ataupun anak-anak Tuhan mengikuti dan taat sama perintah Tuhan. Nah, jadi kalau adik-adik baca Alkitab, jangan hanya dibaca, Kak aku rajin loh baca Alkitab, tapi adik-adik nggak mau memberitakan firman Tuhan, itu sama aja bohong adik-adik. Jadi adik-adik, kalau adik-adik baca Alkitab, adik-adik harus mengerti. Sebelum adik-adik membaca, adik-adik harus berdoa, supaya saat adik-adik membaca firman Tuhan, adik-adik tahu Tuhan mau apa, mau adik-adik melakukan apa, dan mau adik-adik membagikannya sama orang lain, supaya orang lain juga mengerti akan firman Tuhan dan juga merasakan kasih Tuhan melalui adik-adik. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah adik-adik,
Gimana tadi firman Tuhan yang sudah diberikan oleh Kakak Layan? Luar biasa ya Kak, luar biasa ya adik-adik. Nah kiranya firman Tuhan yang sudah diberikan Kakak Layan tidak berlalu begitu saja, tapi dapat adik-adik terapkan di dalam kehidupan adik-adik dan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan adik-adik. Amin. Amin. Oke, untuk merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 77. Judulnya apa Kakak Sarah? Tentang Yesus. Kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya nanti adik-adik. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, dan berkatilah kami agar dapat meneladani sikap Bapak Ezra di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang masih kami rasakan ini Tuhan, kami yakin dan percaya ada banyak hikmat yang berdampak di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami berharap agar COVID-19 ini dapat segera selesai dan kami dapat bersekolah seperti sedia kala, kami dapat bermain bersama teman-teman kami seperti sedia kala ya Tuhan. Ya Bapa, kami ingin berdoa juga bagi pemerintahan kami, bagi Presiden Bapak Jokowi, bagi aparat pemerintahan dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah di sekitar kami. Ya Bapa, berkatilah agar mereka di dalam memimpin bangsa ini dapat memimpin dengan penuh dedikasi dan integritas. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya bagi gereja GPIB Harapan Indah. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, mulai dari pendeta Bapak Risto Andaki, para presbiter, pengurus kelima BPK, sampai kami para warga jemaat di GPIB Harapan Indah ini. Berkatilah kami di dalam pergumulan hidup kami masing-masing, di dalam pelayanan kami. Engkau juga berkati agar kami selalu dapat meneladani sikap baik di tokoh-tokoh dalam Alkitab, khususnya sikap sebagai Tuhan Yesus ya Bapa. Ya Bapa, Engkau juga berkati anak-anak yatim piatu, janda, duda, orang-orang sakit yang ada di sekitar kami ya Bapa. Berikanlah mereka penghiburan, berikanlah mereka kesehatan, berkat dan rezeki yang bersumber daripada-Mu saja. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi anak-anak layan di GPIB Harapan Indah, mulai dari kelas TK, kelas kecil hingga kelas tanggung. Engkau berkati anak-anak layan ini bersama orang tua, keluarga yang tinggal bersama dengan mereka ya Tuhan. Jaga dan berkati anak-anak generasi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Berikanlah mereka kesehatan, kepintaran, berikanlah mereka rasa kasih ya Tuhan Yesus, dan jadikanlah mereka anak-anak yang hidup di dalam Engkau selalu. Inilah doa yang kami naikkan ke dalam tangan kasih-Mu, kami alaskan ke dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kakak Yohana, kita sekarang mau persembahan nih. Iya, bener banget, Siapin Kakak. persembahannya, terus jangan lupa bilang mama papanya untuk bawa persembahannya ke gereja. Oke adik-adik? Oke, sebelum kita masukin persembahan kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 355. Apa judulnya Kakak Yohana? Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Silakan masukin persembahannya ya adik-adik. Kita nyanyi sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau satu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan karena kami sudah boleh memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dikelola oleh pengurus-pengurus, urapilah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, berilah hikmat kebijaksanaan-Mu agar pengurus-pengurus dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan bijaksana dan dapat dijadikan untuk pelayanan untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan dan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, Kakak Sarah puji Tuhan nih, kita sudah sampai di penghujung ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pagi ini. Iya, tapi jangan lupa Kakak Yohana, minggu depan kita masih ibadah online. Oke siap, kita kan di ibadah online minggu depan terus ya berarti ya Kak ya. Oke, nah adik-adik kita masih tetap berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 199. Judulnya apa Kakak Sarah? Aku suka menuturkan. Oke. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kak Eta ajak adik-adik semuanya untuk berdiri. Kita akan berdoa penutup. Sudah semuanya? Anak TK, anak kecil, anak tanggung, ayo semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau sudah memberikan taburan firman-Mu untuk kami. Ajarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk selalu rajin untuk membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami akan berpisah secara online, tapi kami yakin Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kami dan memberikan kami berkat yang berkelimpahan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat dari Tuhan Yesus. Sudah waktunya hendak kita pulang
Saat teduh untuk adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa, kita ingatkan lagi apa? Tetap apa? Memakai masker, dengan rajin memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Kita harus apa? Tetap menjaga protokol kesehatan. Shalom, Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan.